Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, kita bisa berjumpa lagi di channelnya Cak Andi, tutorial tentang putaran celurit. Video kali ini pertemuan kita yang keempat ya. Di kali ini saya akan membahas tentang kembangan yang pertama ya. Intinya kembangan pertama ini nanti kita akan gunakan untuk salam ya, tapi kita akan bahas salam itu nanti di video berikutnya. Sekarang kita belajar inti dari kembangan yang pertama dulu. Di materi kemarin kita sudah banyak belajar tentang arah bacokan, cara menyembunyikan senjata, juga cara mengamankan senjata ya. Ini juga sudah belajar tentang menyatukan langkah ya dan gerakan tangan. Kali ini kita akan mencoba kembangannya ya. Ini kembangan yang pertama seperti ini ya. Ini putaran versi putaran satu kalinya ya, putaran berhentinya seperti ini, bisa dilihat ya seperti ini. Nah, ini seperti ini versi berhentinya ya. Ini atau bisa kita sebut kembangan 1A seperti itu. Cara putarannya kita seperti ini ya. Seperti ini. Kita buka ali seperti ini. Kita pindah seperti ini. Pindah seperti ini lagi. Kita pindah seperti ini lagi. Kita pindah seperti ini lagi. Kita seperti ini lagi. Ada 6 gerakan ya, 6 pergerakan jari kita lakukan hanya untuk satu putaran ya, seperti ini. Ini kalau untuk lebih pelan lagi silahkan videonya di download dan di slow ya, soalnya kalau saya harus lebih pelan lagi ngasih contohnya nggak bisa, dia akan jatuh seperti ini. Ini ya, satu kali lagi ya, seperti ini. Seperti ini. Ini untuk versi 1A ya, kembangan 1A atau putaran hanya sekali. Untuk versi yang kembangan 1B-nya kita nanti putaran itu tidak berhenti ya. Contohnya seperti ini. Seperti ini ya. Nah, ini kita mau berapa kali pun dia tidak berhenti ya, seperti ini. Nah, ini intinya sama ya, sama gerakan yang pertama tadi, cuman kita di sini berhentinya bukan berhenti sempurna seperti ini, tapi berhentinya berhenti slip ya, berhenti slip seperti ini, lalu kita putar seperti ini, kita terus seperti ini, putar lagi seperti ini, dan kembali seperti ini, kita slip lagi seperti ini. Agak rumit ya memang ya, tapi kalau kalian mau mencobanya insya Allah pasti bisa. Jangan lupa juga harus melatih yang kiri ya, yang kiri pun sama, kita harus mencoba seperti ini ya. Nah, nggak apa-apa, pelan-pelan saja dulu. Nah, seperti ini. Yang kanan pun sama, seperti ini. Ini versi kembangan 1B ya, kembangan tidak berhenti atau putaran tidak berhenti seperti ini. Untuk versi 1A nya tadi kita berhenti ya, langsung kepegangan sempurna seperti ini. Ini kalau nanti kita sudah bisa menguasainya, kita bisa mengkombinasikan dengan cara menyembunyikan senjata ya. Misalnya kita sembunyi senjata seperti ini, cara keluarnya kita langsung kombinasi pakai gerakan yang tadi, kembangan yang pertama ya, seperti itu. Nggak apa-apa ya, pelan-pelan, yang penting kita
jangan sampai cedera atau terluka oleh senjata kita sendiri ya. Ini soalnya agak berbahaya ya. Kalau putaran ini seperti ini, kita jari-jari kurang menguasai, kita bisa berputar seperti ini dan mengenai kita sendiri seperti ini. Saya tidak mau seperti itu, maka saya berpesan untuk pembelajaran kita bisa menumpulkan bagian yang tajam ini ya. Kita bisa menumpulkan bagian yang tajam ini supaya kita tidak cedera atau tidak terlukai oleh senjata kita seperti itu. Untuk kembangan-kembangan berikutnya mungkin agak lebih rumit ya dibanding kembangan yang sekarang, tapi nanti setelah kita belajar salam, insya Allah apa-apa yang rumit itu akan menjadi lebih mudah ya. Soalnya di salam nanti kita akan belajar arti gerakan salam, dan juga ada intinya ya. Di salam itu ada inti yang lebih penting, yang intinya bisa disebut doa seperti itu ya. Agar gimana? Agar kita belajar gerakan celurit ini lebih mudah seperti itu dan tidak melukai kita sendiri seperti itu. Di dalam belajar apapun ya, kita harus meniatkan dulu untuk sebuah kebaikan ya, agar supaya Tuhan itu ikut campur ya dalam apa yang kita pelajari. Insya Allah kalau Tuhan sudah ikut campur, apapun yang sulit akan menjadi mudah seperti itu. Di dalam pembelajaran Islam pun kita sudah ditunjukkan 4 jalan ya, dimana jika kita ingin belajar sesuatu dan kita menggunakan metode 4 jalan tersebut, insya Allah apa yang kita pelajari nanti akan bermanfaat untuk kita. Yang pertama yaitu sabil, yang kedua syari, yang ketiga torik, yang keempat sirot ya. Yang pertama sabil. Sabil itu kita hanya tahu arahnya saja. Yang penting saya belajar ini untuk arah kebaikan seperti itu sabil ya, arah saja. Yang kedua syari ya. Syari itu adalah kita harus ada batasan atau pagar-pagar dalam misalnya kita belajar tentang celurit atau apa ini, kita harus tahu batasan ya. Kita harus menciptakan batasan agar kita di dalam bertindak itu tidak melampaui batas dan yang akhirnya akan merugikan kita sendiri. Itu syari ya. Syari itu adalah batasan-batasan yang tentunya jangan sampai kita langgar seperti itu. Yang ketiga yaitu torik atau torikot ya, bisa orang menyebutnya torikot seperti itu. Torikot itu atau torik itu adalah cara kita menempuh jalan tersebut atau cara kita mempelajari sesuatu yang kita inginkan ya. Kita ingin menempuhnya dengan berjalan kaki atau menggunakan sepeda motor ataupun menggunakan mobil, silahkan. Yang penting jika kita ingin menempuhnya dengan berjalan kaki, jangan kita lantas menyalahkan mereka yang menempuh dengan sepeda motor atau bermobil seperti itu ya. Jadi intinya torikot itu adalah cara kita menempuh jalan ya, yang intinya agar kita cepat bisa tapi tidak melanggar batasan ya, atau syariat yang kita sudah tentukan di awal yang tadi ya. Jika 3 metode itu sudah, yang terakhir yaitu sirot ya, atau sirotol mustaqim. Jika kita dalam pembelajaran apapun
hati manusia itu mudah goyah, rentan goyah. Jadi 17 kali kita diminta atau meminta suatu petunjuk ya, untuk ditunjukkan jalan yang lurus seperti itu, atau sirotol mustaqim. Jalan yang lurus itu maksudnya bukan dia lurus tidak berbelok-belok seperti itu, bukan ya, tapi jalan yang Allah itu menyukai ya, dan Allah itu meridhoinya seperti itu. Kita belajar seperti ini, kalau sudah bisa, kalau kita sudah merasa bisa, lantas kita sombong, nanti akan celaka bagi diri kita sendiri. Makanya yang keempat, kita harus selalu minta petunjuk agar kita selalu ditunjukkan jalan yang benar ya, agar kita tidak celaka ke belakangnya seperti itu. Sekian dulu ya materi kali ini. Semoga sedikit ilmu yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat, bisa menjadi wawasan yang lebih luas bagi Anda, dan Anda juga ikut serta menjaga atau melestarikan kesenian Madura ini. Seperti itu ya. Nanti di video selanjutnya insya Allah kita akan belajar salam ya, seperti itu. Jika kalian menyukai channel yang saya buat ya, silahkan like, komen, memberi masukan apapun untuk bagaimana lebih baiknya seperti itu, nggak apa-apa. Juga jangan lupa subscribe ya, atau bagikan dengan kawan-kawan Anda. Siapa tahu kawan Anda juga berminat untuk belajar seperti itu. Assalamualaikum.